TIK Informatika kelas 3, menyalin gambar dan memperbanyak gambar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga sehat selalu dan tetap semangat dalam belajar. Nah, di pertemuan kali ini masih tetap bersama Ustadz Abidin. Kita belajar tentang TIK. Lebih tepatnya, kita akan mempelajari cara menyalin dan memperbanyak gambar. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada kali ini, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, di semester 2 kali ini bisa dibuka bukunya sambil disimak. Buku paketnya halaman 32 ya, halaman 32, silahkan disimak. Nah, di halaman 32 yang pertama adalah menyalin gambar. Menyalin gambar itu sama dengan menggandakan, sama dengan mengcopy, itu sama ya. Jadi jangan bingung kalau ada kata-kata menyalin, menggandakan, mengcopy itu sama saja. Nah, karena di semester 2 ini kebanyakan praktik dan kita belum bisa praktik, maka akan Ustadz kasih tutorial ya, Ustadz perlihatkan untuk aplikasinya dan bagaimana caranya nanti menyalin dan memperbanyak gambar. Oke, yang pertama adalah menyalin gambar menggunakan program Paint. Akan Ustadz tampilkan program Paint di samping Ustadz. Nah, ini program Paint yang sudah kita pelajari biasanya. Nah, untuk tampilannya seperti ini ya, sama ya, masih ingat ya icon-iconnya, papan klip, kemudian citra, terus ada pensil, kemudian cat tumpah, teks, penghapus, dan lain-lain ya. Kali ini kita akan fokus pada cara menyalin gambar atau mengcopy gambar. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan ya, tapi semuanya itu harus diawali dengan cara yang sama, yaitu memilih gambar atau mengaktifkan gambar. Oke, agar lebih jelasnya akan Ustadz praktekkan langsung. Di sini Ustadz menggambar lingkaran. Bagaimana caranya untuk menyalin lingkaran ini menjadi lebih banyak? Nah, yang pertama kita harus memilih gambar atau mengaktifkan gambar terlebih dahulu, yaitu dengan menggunakan citra. Kalau di sini citra ya, kalau di lab biasanya pilih atau select, sama select ya. Tulisannya seperti itu, select. Terus kemudian kita blok. Nah, ini kita blok. Kalau sudah ada garis putus-putus kotaknya, ini berarti clipboard atau papan klip sudah aktif, bisa digunakan untuk menyalin. Copy, di sini biasanya copy. Ada ikonnya kertas ditumpuk, masih ingat? Nah, gunting atau cut, tempel atau paste atau paste ya, sama. Oke, akan Ustadz salin, akan Ustadz copy. Nah, setelah di copy tidak langsung muncul 2 atau 3 atau berapa, tidak, harus di paste dulu atau ditempel dulu. Nah, akan muncul 2. Nanti kalau di paste lagi atau ditempel lagi, muncul lagi. Nah, itu menyalin gambar atau mengcopy gambar, itu cara yang pertama. Ada lagi cara yang kedua, seperti yang ada di buku di halaman 33 ya. Setelah gambar diaktifkan, dipilih seperti ini. Setelah gambar dipilih, maka langsung bisa diklik kanan. Kemudian pilih salin. Ya, kelihatan? Salin. Nah, ini. Ya, ketika sudah diaktifkan atau diklik pilih, kemudian langsung diklik kanan. Itu dapat muncul salin. Sama saja. Setelah diklik salin, kemudian diklik kanan lagi di tempat yang kosong,
pilih tempel. Nah, akan muncul juga. Ya, sama saja. Itu. Atau lagi, ada lagi caranya lagi. Ya, akan Ustadz kasih tahu caranya lagi. Setelah gambar dipilih, kita bisa menggunakan shortcut yang sudah Ustadz pernah catatkan. Shortcut yaitu tombol di keyboard. Untuk mengcopy, tombolnya apa? Benar, CTRL dan C atau CTRL plus C. Kemudian untuk menempel yaitu menggunakan CTRL plus V, ya, paste, CTRL plus V, maka akan muncul seperti ini, sama saja, ya. Tuh, itu cara menyalin gambar di program Paint. Kita lanjutkan di halaman 35, menyalin gambar menggunakan Corel Draw. Nah, sekarang akan Ustadz buka program Corel Draw. Nah, masih ingat program Corel Draw tampilannya seperti apa? Nah, ini tampilannya seperti ini, ya. Tampilannya seperti ini. Bisa disimak mulai halaman ini, menggandakan Pageman. Di sini ada gambar Pageman, ya. Ini halaman 40. Nah, Ustadz sudah mempunyai gambar Pageman. Nah, ini, ya. Yang pertama caranya hampir sama, yaitu dengan memilih gambar atau seleksi gambar terlebih dahulu. Kalau tadi harus diblok, kalau ini tidak, langsung diklik gambarnya itu langsung aktif. Kemudian bisa menggunakan icon yang ada di atas atau yang ada di menu atas. Nih, ingat, icon dari copy atau menggandakan atau menyalin tadi yaitu kertas ditumpuk atau kertas double. Ustadz sudah sering menyebutkan seperti itu. Nah, ini copy, CTRL plus C, kelihatan ya. Kemudian nanti paste-nya atau menempelnya itu di sampingnya ada papan klip dan kertas. Itu CTRL plus V. Sekarang kita coba ya. Setelah gambar aktif, dilihat dari titik-titiknya ini sudah muncul titik-titiknya hitam, kotak-kotak ini, maka langsung kita klik copy. Kemudian langsung kita klik paste. Maka gambarnya akan muncul jadi dua. Ya. Jadi dua, seperti itu. Kemudian cara yang lain, ya, kita menggunakan shortcut. Seperti tadi kita praktekkan, setelah gambar aktif, ingat harus aktif dulu. Kemudian kita tekan CTRL plus C. Kemudian CTRL plus V. Maka gambarnya akan menjadi dua, seperti itu. Oke ya, untuk itu cara menyalin gambar di program Paint dan Corel Draw. Kita lanjutkan materinya. Sekarang kita akan memperbanyak gambar. Silahkan disimak bukunya di halaman 44. Ya, itu ada perintah clone dan duplicate. Ya, clone dan duplicate hanya ada di program Corel. Ya, hanya ada di program Corel dan LibreOffice apa kemarin? Ya, itu yang LibreOffice itu ya kemarin. Nah, jadi untuk yang kali ini karena yang ada di buku hanya Corel, maka kita lihat yang Corel saja atau kita praktek yang Corel saja. Oke. Sambil disimak, pada Corel Draw memperbanyak gambar dapat dilakukan dengan mudah dan cepat dengan menggunakan satu perintah yaitu clone atau duplicate. Kedua perintah tersebut tersembunyi dalam menu edit. Nah, ternyata perintah clone dan duplicate itu tidak ada di sini atau di sini. Menunya tersembunyi di menu edit. Sini. Nah, ini ada duplicate dan clone. Ini Ustadz perbesar ya, duplicate dan clone. Kita lihat perbedaannya seperti apa ya. Coba kita langsung pilih clone. Nah, ketika diklik clone maka gambar akan menjadi dua langsung ya. Nah, seperti ini. Ustadz ulangi, Ustadz pilih dulu gambarnya,
kemudian Ustadz pilih clone. Nah, gambarnya langsung menjadi 2. Nah, sekarang coba Ustadz pilih duplicate. Nah, gambarnya juga menjadi 2. Nah, terus perbedaannya apa, Tat? Oke, kita cari perbedaannya ya. Kita cari perbedaannya. Bisa dilihat, ini tadi Ustadz perbanyak gambarnya menggunakan perintah clone. Nah, perhatikan, ini gambar 1 ya, gambar utamanya ini, gambar keduanya yang keluar tadi ini, gambar ketiganya ini. Ketika kita menggunakan clone, maka apabila gambar utama dihapus, maka akan hilang semuanya. Gambar kedua, gambar ketiga akan ikut terhapus. Berbeda dengan apabila kita menggunakan duplicate. Kita praktekkan coba. Ini gambar pertama, Ustadz duplikat ya. Nih, duplicate. Muncul, ini gambar kedua. Kemudian Ustadz duplikat lagi. Gambar ketiga. Ingat ya, ini gambar 1, gambar 2, gambar ketiga. Gambar yang pertama Ustadz hapus. Nah, gambar yang lain tidak ikut terhapus. Ya, jadi itu perbedaannya clone dan duplicate. Ada lagi perbedaannya, satu lagi ya. Gambar selain yang utama itu masih bisa diduplicate tapi tidak bisa diklon. Maksudnya gimana, Tat? Ustadz ulangi, coba ya. Ini gambar pertama, Ustadz clone dulu. Nah, muncul gambar kedua ya. Ini gambar pertama, ini gambar kedua. Seperti ini aja biar mudah. Ini gambar pertama, ini gambar kedua. Gambar kedua ingin Ustadz clone. Nah, menunya mati, tidak bisa dipilih ya. Itu adalah clone. Clone hanya bisa difungsikan untuk gambar yang pertama saja. Ini gambar pertama Ustadz pilih, kemudian nah, menunya muncul lagi clone. Kalau di gambar yang kedua, clone-nya tidak bisa muncul. Seperti itu ya. Berbeda dengan duplicate ya. Ini gambar pertama Ustadz duplicate, muncul gambar kedua. Gambar kedua Ustadz pilih, kemudian duplicate, muncul lagi gambar ketiga dan seterusnya. Itu perbedaannya ya. Jadi untuk perbedaannya sudah Ustadz catatkan kemarin ya. Silahkan dibaca lagi buku tulisnya yang sudah Ustadz catatkan. Nah, alhamdulillah untuk materi kita pada kali ini sudah selesai. Akan Ustadz lanjutkan di pembahasan berikutnya. Untuk mengakhiri pertemuan kali ini, kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat belajar, patuhi protokol kesehatan, dan tetap jaga kesehatan. Ustadz akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.